Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Bapak dina pelajaran bahasa Sunda. Nah, dina denget ieu urang sami-sami belajar. Nah, temana ayeuna lebet kana dongeng. Anu minggon kamari kan lebet biografi, ayeuna salajengna bab salajengna nyaeta dongeng. Mungkin siswa-siswi aya anu tos terangnya naon anu namina dongeng atos pernah ngadangu gitunya. Nah, ayeuna lebet karena dongeng. Nah, naon sih anu dimaksud dongeng teh? Dongengnya eta carita karangan fiksi dina wangun lancaran nu nyaritakeun sok ngandung unsur pamohalan. Jadi yang dimaksud dengan dongeng yaitu cerita fiksi bagian dari prosa yang menceritakan di dalamnya ada unsur kemustahilan yang tidak akan terjadi. Itu yang dimaksud dengan dongeng. Jadi unsur fiksi prosa yang menceritakan kemustahilan cerita rakyat, itu yang dimaksud dengan dongeng. Nah, dalam dongeng juga ada yang pamohalan. Jadi dalam dongeng itu ada yang kemustahilan yang tidak mungkin terjadi. Nah, ini sumebarnya dongeng itu turunnya itu turun temurun yang sumebarna ku cara lisan. Jadi maksudnya menyebarnya dongeng ini melalui turun temurun dan secara ucapan dan diomongin, diceritakan gitu ya. Nah, dalam dongeng ini ada beberapa hal, ada beberapa rupa atau beberapa bagian. Yang pertama yaitu dongeng fabel. Naon sih dongeng fabel teh? Dongeng fabelnya eta dongeng nu nyaritakeun kahirupan jalma nu di tokohna diwakili ku sato. Jadi yang dimaksud dengan dongeng fabel yaitu dongeng yang menceritakan kehidupan manusia yang peran utamanya diceritakan oleh atau diwakilkan oleh binatang. Contohnya dongeng kuya dan monyet. Terus dongeng sakadang kuya dan sakadang monyet maling cabe. Dan ada lagi di TV swasta yaitu TPI dulu pada zaman dahulu ya, itu cerita dari Malaysia. Itu menceritakan tentang binatang, pola binatang yang temanya tentang kehidupan sehari-hari, tentang kesombongan, kebohongan ya. Itu termasuk dongeng fabel. Jadi dongeng fabel yaitu dongeng yang menceritakan tentang tokoh kehidupan manusia yang diwakili oleh binatang. Terus misalnya jangan nu kadua dongeng mite. Dongeng mite nyata dongeng nu ngandung unsur mistis. Jadi yang dimaksud dengan dongeng mite yaitu dongeng yang mengandung unsur mistis ya, menceritakan tentang kehidupan yang mistis-mistis. Contohnya misalnya dongeng-dongeng pesugihan, contohnya dongeng Roro Kidul, dongeng siluman. Terus ada lagi kalau di film itu dongeng Susana, biasanya itu tentang horor ya. Itu termasuk dongeng mite. Dongeng mite itu dongeng yang menceritakan tentang mistis, unsur yang mistis-mistis atau dunia lain ya. Terus anu salanjengna nu katilu yaitu dongeng parabel. Kalau tadi fabel, sekarang yang ketiga dongeng parabel. Nyaeta dongeng nu nyaritakeun kahirupan jalma biasa. Jadi yang termasuk yang dimaksud dengan dongeng parabel yaitu dongeng yang menceritakan kehidupan masyarakat biasa. Nah, contohnya yang dalam Jawa Barat atau dalam Sunda yang terkenal yaitu dongeng Cikabayan. Ada TV, ada filmnya ya, dongeng Cikabayan, lucu itu. Terus apa tuh dalam negara lain atau di Baghdad yaitu yang terkenal Abu Nawas dengan terkenalnya dengan kepintarannya, banyak akalnya Abu Nawas itu termasuk dengan parabel. Jadi dongeng parabel dongeng yang menceritakan kehidupan masyarakat biasa di kalangan masyarakatnya ya. Terus yang selanjutnya
yang keempat yaitu dongeng legenda. Yang dongeng legendanya eta dongeng nu nyaritakeun asal mula tempat atau hiji kejadian. Jadi yang dimaksud dengan dongeng legenda yaitu dongeng yang menceritakan asal mula tempat atau suatu peristiwa. Contohnya dongeng Sangsakala Situ Bagendit, dongeng Tangkuban Perahu yang ada di Bandung, terus dongeng Situ Babakan juga ada, itu asal mulanya kejadian situ itu bagaimana, itu yang termasuk dengan dongeng legenda. Jadi yang dimaksud dengan dongeng legenda yaitu dongeng yang menceritakan asal mula atau tempat suatu peristiwa kejadian. Terus yang terakhir yaitu dongeng sage. Nah, yang dimaksud dengan dongeng sage yaitu dongeng nu nyaritakeun jalma-jalma nu luar biasa. Nah, jadi yang dimaksud dengan dongeng sage yaitu dongeng yang menceritakan orang-orang yang luar biasa. Nah, kadang mengandung unsur sejarah. Jadi yang dimaksud dengan dongeng sage yaitu dongeng yang menceritakan jalma-jalma yang luar biasa yang terkadang mengandung unsur sejarah. Contohnya dongeng Prabu Siliwangi yang Jawa Barat, terus dongeng Prabu Raden Kian Santang yang dari TPI itu mengandung unsur sejarah. Sejarahnya kerajaan-kerajaan. Itu termasuk dongeng sage. Nah, itu macam-macam dongeng. Terus dalam dongeng itu ada yang termasuk unsur ya. Ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu satu, tokoh cerita. Jadi dalam dongeng itu ada tokoh ceritanya. Tokohnya siapa saja. Misalnya binatang, si A, binatang ular, kuya, terus apalagi burung, gagak, kerbau, itu ada termasuk tokohnya. Nah, yang kedua itu galur cerita atau alur cerita. Nah, alur ceritanya seperti apa. Terus yang ketiga latar cerita. Nah, dalam latar cerita itu yang dimaksud dengan waktu kejadiannya, di mana tempat kejadiannya, dan suasana ceritanya seperti apa. Terus yang keempat adalah tema. Nah, dalam dongeng juga ada temanya. Temanya mengenai apa? Misalnya kesombongan atau kebohongan ya. Terus yang terakhir adalah amanat. Jadi yang dimaksud dengan amanat itu dalam dongeng ada pesan moral yang pengen disampaikan dari si pendongeng atau si pencipta dongeng itu untuk pendengarnya. Amanatnya bisa baik, bisa buruk, tergantung kita menyikapinya. Kebanyakan dongeng itu cerita yang buruk-buruk supaya kita tidak mengikuti yang buruk-buruk. Ya, mungkin penjelasan dari Bapak hanya sekian tentang dongeng. Untuk tugasnya kalian ntar lihat di Piklas. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu aya tugas nu kudu dikerjakeun ku siswa-siswi sadayana. Anu kahiji nyaeta karangan atawa carita dina wangun lancaran atawa prosa sastra biasana sok aya unsur nu teu kaharti nu ku akal disebut titik-titik. Tinggal jawab. Anu kadua dongeng kuya jeung monyet ngala cabe kagolong kana dongeng titik-titik. Nu katilu dongeng Nyi Loro Kidul teh kagolong kana dongeng titik-titik. Nu kaopat dina dongeng mah aya hal-hal anu titik-titik. Nu kalima si kabayan maca hutbah kagolong kana dongeng titik-titik. Anu terakhir siluman kaasup kana dongeng titik-titik. Nah, mungkin jawabannya dipoto dikirim ke WA Bapak. Tong hilap dikerjakeun di kertas salembar. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.